Keamanan sistem wireless. Sistem wireless mulai populer. Hal ini dimulai dengan adanya maraknya cellular phone di dunia yang pada mulanya hanya memberikan akses voice. Kemudian handphone dapat digunakan untuk mengirimkan data. Sebagai catatan, jumlah pengguna handphone di dunia selain di Amerika sudah mengalahkan jumlah pengguna di internet. SMS merupakan salah satu aplikasi penting di dunia wireless, khususnya di Asia. Dilihat di jalanan dan sebagainya untuk mengirimkan SMS. Hal ini tidak diguyur oleh operator wireless, bahkan SMS merupakan killer application di dunia wireless. Di sisi lain, perangkat komputer mulai muncul dalam ukuran kecil dan portable, adanya PDA, Personal Digital Assistant, Stay Palm, Handling Symbian. Windows CE mulai banyak digunakan orang juga. Dan perangkat ini tadinya bersifat standar, hanya memiliki fasilitas transfer data dengan menggunakan kabel serial ke komputer dan IRDAI infrared antar perangkat. Kemudian muncul perangkat yang mungkin komputer berkomunikasi dengan menggunakan wireless LAN dan Bluetooth. Secara umum, teknologi wireless dapat dibagi menjadi dua, yaitu cellular based teknologi, yaitu solusi yang menggunakan saluran komunikasi seluler atau pager yang sudah ada untuk mengirim data. Jangkauan dari cellular based biasanya cukup jauh. Ada juga wireless LAN, yaitu komunikasi wireless dalam lingkup yang area yang terbatas, biasanya antara 10 sampai dengan 100 meter dari base station ke access point. Kedua jenis teknologi tidak berdiri sendiri, melainkan lebih banyak teknologi dan standar yang berbeda. Contohnya seluler ada GSM, CDMA, dan yang lainnya. Zaman dulu seperti itu banyak. Dan LAN juga ada keluarga IEEE 802.11 dan yang lainnya. Kelihatannya ada konvergensi dari teknologi wireless juga dari perangkat pengakses informasi ini. Dan tentunya terlalu dini kalau untuk diputuskan siapa pemenangnya. Komunikasi wireless banyak disukai karena banyak kemudahan dan kemudahan, biasanya karena kenyamanan dengan adanya fasilitas roaming sehingga dapat dihubungi, dapat mengakses informasi di mana saja. Komunikasi wireless memungkinkan pengguna bergerak dan tidak terikat pada satu tempat saja. Seorang eksekutif yang disukai dapat mengakses emailnya di mana kita jalan sedang macet. Kecepatan dari komunikasi wireless sudah mesti batas kenyamanan pengguna dan tentunya akan terus meningkat. Mulai muncul aplikasi yang menggunakan fasilitas wireless. Sistem wireless memiliki permasalahan keamanan, yaitu perangkat yang mengakses informasi yang menggunakan sistem wireless biasanya berukuran sehingga mudah dicuri. Laptop, notebook, handphone, dan yang lainnya. Itu bisa dicuri. Tentunya jika dicuri, maka informasi yang ada di dalamnya bisa jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Penyadapan dapat dilakukan mudah karena tidak perlu mencari jalur kabel untuk di-tap. Sistem yang tidak menggunakan pengamanan enkripsi atau menggunakan enkripsi yang mudah dipecah akan mudah ditangkap. Pelanggar wireless yang kecil membatasi kemampuan perangkat dari sisi CPU, RAM, dan yang lainnya. Akibatnya sistem pengamanan, misalnya enkripsi yang digunakan harus memperhatikan batasan ini. Kemudian juga pengguna tidak dapat membuat sistem pengamanan sendiri. Adanya batasan jangkauan radio dan interferensi menyebabkan ketersediaan servis menjadi terbatas. DOS attack dapat dilakukan dengan menginjeksikan traffic palsu. Fokus dari sistem wireless untuk mengirimkan data secara cepat mungkin. Adanya enkripsi akan memperlambat proses pengiriman data sehingga penggunaan enkripsi masih belum mendapat prioritas. Setelah kecepatan pengiriman data sudah memadai dan harga menjadi murah, barulah bisa melihat perkembangan di sisi pengamanan dengan menggunakan enkripsi. Bercontoh kasus perubahan keamanan di dalam sistem wireless, adanya cloning sistem seluler berbasis MPS sehingga pulsa pelanggan dapat dicuri oleh orang lain yang tidak berhak, adanya enkripsi A5 dari sistem seluler GSM yang dibatasi kemampuan dan dirahasiakan algoritmanya. Algoritma ini dirahasiakan dianggap tidak aman karena tidak melalui proses review yang terbuka. Peneliti di Amerika sudah membuktikan bocornya LAN perusahaan yang menggunakan wireless LAN IEEE 802.11b dengan menggunakan sebuah notebook yang dilengkapi dengan perangkat IEEE 802.11b. Seorang peneliti sambil berjalan menunjukkan LAN dan data dari beberapa perusahaan yang bocor ke jalan di depan kantor. Penggunaan firewall untuk membatasi akses kantor dari internet akan sia-sia jika pintu belakang backdoor wireless LAN bisa digunakan oleh cracker untuk masuk ke sistem. Program untuk memecahkan wireless LAN ini mulai banyak tersedia di internet seperti AirSnort, NetStumbler, dan yang lainnya. Ini satu lembaga standar di Amerika melarang pengguna wireless LAN untuk institusi pemerintah yang memiliki data rahasia. Untuk pengaman sistem wireless jika menggunakan IEEE 802.11b disarankan untuk mengsegmentasi jaringan di mana wireless LAN ini berada dan menganggap segmen ini sebagai extranet. Jika diperlukan, firewall digunakan untuk membatasi jaringan ini dengan jaringan internal yang membutuhkan keamanan lebih tinggi. Untuk meningkatkan keamanan, gunakan MAC address sebagai mekanisme untuk memperolehkan connection atau access control. Kerugian dari mekanisme ini ada kecepatan maksimum yang dapat diperoleh
dari sekitar 11 Mbps. Secara teori, MAC address masih dapat diserang dengan menggunakan proxy ARP. Akses dengan menggunakan MAC ini masih belum membatasi penyedapan. Enkripsi seperti web digunakan untuk menghindari dan mempersulit akses. Web sendiri masih banyak masalah teknis di mana crack atau pemecahan enkripsi web membutuhkan computing resources yang dimiliki oleh orang tertentu. Di masa yang akan datang akan ada pengamanan yang lebih baik. Aplikasi yang menggunakan perangkat operation sebaiknya menggunakan mekanisme enkripsi end-to-end dengan menganggap jaringan sebagai sistem yang tidak aman. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.